Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke, seperti biasa teman-temannya, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaannya? Dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis ini butuh pemahaman teman-teman ya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kaliannya paham, kalian itu tidak akan mengalami kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya. Saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-temannya. Kalian tinggal simak saja, kalian tinggal masuk saja ke akun saya, klik bagian profil, klik bagian video ataupun klik bagian lainnya. Kalian tinggal scroll saja di akun saya teman-temannya, sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali upload videonya teman-temannya. Oke teman-temannya, semoga bisa menjadi panduan gitu teman-temannya, patokan ataupun sekedar menyamak-nyamakan gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu tidak berbahaya teman-temannya. Kalau misalkan kaliannya paham, kaliannya mengerti, semuanya akan terasa mudah gitu teman-temannya, bisa ditangani bahkan dengan diri kita sendiri gitu teman-temannya. Oke, lanjut ke videonya. Semoga aja teman-temannya yang bertanya ini komentarnya itu terjawab, pertanyaannya terjawab, dan semoga saja bisa dipahami dan dimengerti gitu teman-temannya. Karena sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu banyak sekali teman-temannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, sensasinya kena semua dampaknya teman-temannya. Tetapi tenang ya, kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-temannya. Assalamualaikum Bang Adim, pernah nggak ngalamin sensasi dari perut sampai ke kerongkongan sampai ke mulut itu seperti mentol ya, dingin-dingin seperti mentol? Pernah ya teman-temannya, saya pernah mengalami sensasi tersebut teman-temannya. Dan di sini dipertanyakan apa penyebab dan gimana cara menanganinya. Kalau untuk penyebab pastinya teman-temannya saya kurang memahami, tetapi ini pengalaman saya teman-teman, saya mengalami hal seperti itu. Dan menurut saya teman-temannya, karena kita itu terkena gangguan asam lambung ya, asam lambung kita itu tidak stabil ataupun tidak normal begitu. Dan juga ada di bagian ulu hati ini ada esofagus ya, mungkin saja esofagus kita itu ototnya lemah teman-temannya, jadi kendor ya, jadi menutup menutupnya itu tidak sempurna gitu teman-teman, tidak maksimal ya, karena esofagus itu adalah pintu ya, pintu pembatas antara kerongkongan esofagus atas dan lambung gitu teman-temannya. Dan orang yang terkena gangguan asam lambung GERD itu biasanya esofagusnya, ototnya lemah gitu ataupun kendor gitu teman-teman, alhasil menutupnya kurang maksimal. Dan biasanya ketika asam lambungnya tidak normal, tidak stabil gitu teman-temannya, itu biasanya naik ke bagian esofagus atas, ke kerongkongan gitu teman-teman, terus naik ke bagian mulut gitu teman-temannya. Dan itu biasanya rasanya kalau nggak pahit ya panas gitu teman-temannya, terus kalau nggak panas ya asam, terus kalau nggak asam ya seperti mentol, seperti udara gitu teman-teman, seperti udara, ada seperti udara di bagian lambung ataupun di bagian perut itu naik ke bagian atas gitu teman-teman. Saya mengalami hal seperti itu gitu teman-temannya. Dan apakah ini berbahaya? Enggak teman-temannya. Kalau misalkan itu berbahaya, mungkin saja saya itu sampai sekarang ini nggak akan ada teman-temannya, saya tuh nggak akan bikin video seperti ini gitu teman-teman, kalau misalkan itu berbahaya gitu teman-teman. Dan nyatanya alhamdulillah sampai detik ini saya masih baik-baik saja begitu teman-temannya. Dan gimana cara penanganannya? Untuk cara penanganannya menurut saya teman-temannya, karena yang terganggunya itu asam lambung ya, tangani asam lambungnya gitu teman-teman. Terus kalau misalkan asam lambungnya sudah membaik teman-temannya, biasanya esofagusnya juga akan ikut membaik gitu teman-temannya. Karena asam lambung itu
mengganggu gitu, mengganggu terhadap esofagus juga. Kalau misalkan asam lambungnya nggak stabil, nggak normal, itu gasnya akan berlebih teman-teman ya, akan menimbulkan gelembung-gelembung gas dan tekanan-tekanan gas di dalam lambung kita ke atas gitu teman-teman ya, bahkan ke segala arah. Karena untuk gas itu apa ya, sifatnya itu menekan ke segala arah gitu teman-teman. Alhasil ya banyak tekanan di dalam lambung kita ataupun di dalam perut kita gitu teman-teman ya, menekan ke atas, ke samping, kemana aja gitu teman-teman. Dan kalau misalkan menekannya ke atas, ke bagian esofagus, itu esofagus pasti terganggu ya teman-teman ya, tertekan kuat dari bagian lambungnya gitu teman-teman. Alhasil ototnya lemah ataupun mengendor gitu teman-teman, dan menutupnya tidak maksimal gitu teman-teman ya. Pemahaman saya sih seperti itu. Dan untuk detailnya itu sebenarnya saya kurang paham ya. Kalau misalkan untuk detailnya harusnya konsultasi dengan dokter gitu teman-teman, karena saya itu di sini hanya sharing sekedar sepengalaman dan sepengetahuan saya saja gitu teman-teman ya. Oke, dan kalau misalkan penanganannya gimana, netralkan asam lambungnya, tangani asam lambungnya dengan menjaga pola makan, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya gitu teman-temannya. Dan untuk mengencangkan kembali otot esofagus, biasanya yang saya lakukan, yang pertama rutin melakukan pernapasan diagrama ya teman-teman ya. Lakukan pernapasan diagrama itu sudah sering saya buatkan videonya, dan kalau misalkan kalian masih bingung gimana sih caranya melakukan pernapasan diagrama, kalian boleh searching saja di YouTube gitu teman-teman ya. Oke ya, dan untuk yang keduanya, karena saya itu waktu itu melakukan pernapasan diagrama itu, saya itu mengalami yang namanya pusing teman-teman ya. Saya itu kayaknya nggak cocok ya melakukan pernapasan diagrama. Saya itu dapat 4 hari kalau nggak salah teman-temannya, baru 4 hari melakukan pelatihan pernapasan diagrama. Dan menurut saya waktu itu nggak cocok teman-teman ya. Nggak cocoknya gimana, ketika saya rutin melakukan pernapasan diagrama selama 6 ataupun 7 kali gitu teman-temannya, dan itu nggak cocok teman-temannya. Setelah saya melakukan pernapasan diagrama, biasanya dada saya itu panas ya. Dada saya panas mungkin karena terbawanya asam lambung ya dari pernapasan ke bagian dada gitu teman-temannya. Nah, saya nggak cocok teman-temannya melakukan pernapasan diagrama. Terus juga ada keleyangan, ada pusing teman-temannya ketika saya melakukan pernapasan diagrama gitu teman-teman. Dan saya itu menggantinya dengan melakukan minum air hangat teman-teman ya, minimal 8 gelas setiap hari. Itu yang saya lakukan untuk membantu menetralkan asam lambung, terus juga membantu mengencangkan otot esofagusnya gitu teman-teman ya. Terus juga saya itu melakukan jalan-jalan teman-teman ya. Saya latihan jalan-jalan setiap hari, setiap pagi saya usahakan seperti itu teman-teman ya. Konsisten seperti itu yang saya lakukan teman-temannya, untuk membantu melatih otot esofagus. Karena ketika kita jalan-jalan rutin, olahraga teman-temannya di pagi hari gitu teman-teman, terus juga berjemur, itu bisa membantu melatih otot esofagus ya. Jadi otot esofagusnya menjadi kencang kembali gitu teman-temannya. Karena ketika kita jalan teman-temannya, itu pernapasan kita itu teratur kalau misalkan kita rutin jalan-jalan gitu teman-temannya. Karena itu olahraga itu fungsinya memang seperti itu teman-temannya. Jadi melancarkan otot esofagus, mengencangkan otot esofagus, melatih mengencangkan otot esofagus, terus juga melancarkan aliran darah, aliran oksigen gitu teman-temannya. Banyak sekali fungsinya. Dan juga olahraga itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu teman-temannya. Karena imunitas tubuh kita itu bisa menguat, terus juga bisa membantu pembaikan ataupun pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Begitu teman-temannya, pengalaman pribadi saya seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Jadi kok teman-teman itu pahami dan lakukan aja metodenya gitu teman-temannya. Untuk asam lambungnya, kalian konsisten menjaga pola makannya ya, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung gitu teman-temannya. Oke ya, jadi pedas itu dihindari, asam dihindari dulu gitu teman-temannya, santan dihindari dulu gitu ya. Terus usahakan juga kalau misalkan perutnya itu masih sering perih gitu teman-teman ya, makannya itu harus yang lunak-lunak dulu gitu teman-teman ya. Misalkan nasinya agak lembek dulu, agak lunak dulu gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Saat ini saya masih sering nyeri perut. Nah, ini ya, sering nyeri perut, BAB terus ya. Kalau misalkan masih sering nyeri perut, itu teman-temannya yang tadi saya bahas, jadi konsisten dengan menjaga pola makannya ya teman-temannya. Jadi hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, terus juga makannya harus yang lunak-lunak dulu ya, nasinya yang lembek dulu gitu teman-temannya.
Terus kalau misalkan masih sering BAB ya, asam lambung itu memang seperti itu teman-teman ya. Saya juga mengalami fasenya sering BAB teman-teman ya. Kadang BAB-nya itu mencret gitu teman-teman ya, kadang juga berbuih gitu ya. Kadang juga seperti ampas makanan gitu teman-teman. Jadi ampasnya itu seperti makanan yang masih kita kunyah gitu teman-teman. Saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, kalian konsisten aja 3P-nya. Terus juga sering minum air hangat pelan-pelannya gitu teman-teman ya. Kalian konsisten aja dengan melakukan metodenya, nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Kalau misalkan asam lambungnya sudah netral, sudah kembali normal gitu teman-temannya, BAB juga akan normal gitu teman-teman ya. Ini kebiasaan ayam nih teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, konsumsi sayur apa bang yang baik? Apa protein yang baik apa bang? Kalau untuk saya sendiri teman-temannya, saya konsumsi sayuran itu seperti wortel ya, terus buncis, terus juga timun ya teman-teman, terus juga labu siam gitu teman-temannya, itu yang sering saya konsumsi. Terus bayam juga boleh teman-temannya, itu yang sering saya konsumsi teman-temannya. Terus juga protein dari ikan-ikanan ataupun hewani, itu biasanya konsumsi saya itu daging ayam teman-teman ya, itu yang sering saya konsumsi. Terus juga ikan ya, ikan air tawar itu juga sering saya konsumsi. Terus juga telur boleh teman-temannya, telur juga boleh kalian konsumsi. Tetapi kalau misalkan telurnya kalian rebus, itu harusnya bagian kuningnya itu kalian jangan konsumsi dulu. Kenapa? Karena bagian kuningnya itu bisa memicu asam lambung kita itu menjadi tidak normal lagi. Lemaknya itu banyak gitu, dan lemak itu salah satu yang sulit untuk dicerna oleh asam lambung gitu teman-teman. Nanti asam lambung kalian akan meningkat lagi gitu ya. Oke ya, pahami saja ke sana teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau aku napas terburu-buru kak, apa itu juga dari kecemasan? Iya teman-temannya, biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, sepengalaman pribadi saya teman-temannya, saya juga dulu sering mengalami napas itu cepet ya, ngos-ngosan gitu teman-temannya. Kadang napas itu seperti tersendak gitu teman-teman, itu juga saya pernah mengalaminya teman-temannya. Dan apa itu penyebab dan gimana cara penanganannya? Kalau untuk pengalaman saya teman-temannya, untuk napas terburu-buru ataupun ngos-ngosan itu biasanya cenderung dari rasa takut teman-temannya, rasa cemas kita gitu teman-temannya. Kalau misalkan orang yang merasa ketakutan, orang yang merasa kecemasan teman-temannya, itu biasanya pernapasannya lebih cepat, terus juga jantungnya juga berdebarnya lebih kencang gitu teman-temannya. Kenapa kita bisa mengalami rasa takut? Kita kan setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi gitu teman-temannya, tentang ketakutan, tentang kematian. Setiap harinya kita selalu berpikir seperti itu. Orang yang terkena gangguan anxiety teman-temannya ataupun kecemasan yang berlebihan, itu setiap hari pikirannya selalu berjalan ke hal-hal yang negatif. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang membangun, tidak ada pemikiran-pemikiran yang bahagia gitu teman-teman. Selalu setiap harinya berpikir ke tentang hal yang menakutkan, menegangkan gitu teman-temannya. Selalu berpikir tentang penderitaan gitu. Jadi pengalaman pribadi saya seperti itu. Ketika kita selalu setiap harinya berpikir seperti itu, berkelanjutan, berkepanjangan ya teman-teman ya, kita selalu berpikir seperti itu menjadi kecemasan untuk kita penderita gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Ketika kita sering berpikir seperti itu, nah disitulah teman-teman ya, kita itu merasa ketakutan, kecemasan. Dan ketika orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, itu pernapasannya tidak stabil ataupun tidak normal gitu teman-teman ya. Kadang terengah-engah, kadang juga sesek, kadang juga ngos-ngosan gitu teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu seperti itu teman-teman ya. Jadi pernapasannya itu nggak apa ya, seperti kadang ngos-ngosan gitu ya, kadang tersendak gitu teman-temannya, kadang cepat gitu ya teman-temannya pernapasannya gitu, karena efek kitanya terlalu takut gitu teman-temannya. Terus juga detak jantungnya itu nggak karuan teman-temannya, stabil ya, detak jantungnya itu nggak normal gitu teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu, karena kitanya selalu merasa cemas, selalu merasa takut gitu ya. Oke, selanjutnya, dan untuk penanganannya gimana Bang Adim? Untuk penanganannya ya, ketika kalau misalkan itu efek kitanya kecemasan teman-temannya, ya sudah, jangan cemas, jangan terlalu ditakutkan teman-temannya. Untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu sensasinya kalian pahami saja, sensasi-sensasi ya.
Kalau misalkan kalian memahami sensasi-sensasinya, nanti teman-temannya itu rasa takut, rasa cemas kalian itu sedikit demi sedikit akan terkikis. Kalian yakin saja gangguan aslam ini nggak bahaya, teman-temannya, hanya mengganggu saja. Terus kenapa rasanya Bang Adim seperti bahaya? Ya karena kitanya itu ada mental yang terganggu, teman-temannya. Kita itu sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih gitu, teman-teman. Mental kita itu sedang terganggu, mental kita itu sedang turun gitu, teman-temannya. Ya kalau misalkan yang namanya orang yang mentalnya masih terganggu ataupun masih mental tempe gitu, teman-temannya, itu mudah sekali takut ya, teman-temannya. Ya kita pahami saja, oh mental saya ini sedang terganggu, jadi saya itu serba takut. Ya udah, pahami saja, latih lagi mental kalian. Kalian harus meyakinkan hati dan pikiran kalian bahwa sensasi yang sedang kalian rasakan itu ya sensasi bukan yang berbahaya gitu, teman-temannya. Kenapa rasanya seperti berbahaya? Kalian pahami, oh iya mental saya itu sedang down gitu, teman-temannya. Itu ya, teman-temannya. Terus juga untuk napas agak sesak, terus ngos-ngosan juga, itu biasanya ada dari medisnya juga. Dari medisnya itu dari panas dalam, teman-temannya. Orang yang terkena gangguan aslam itu cenderung mengalami panas dalam gitu, teman-temannya. Jadi biasanya panas dalam itu biasanya tubuh kita itu merespon, alhasil responnya itu biasanya napas itu seperti sesak. Sebenarnya napas kita itu baik-baik saja, cuman perasaan kita aja seperti napas itu seperti mau berhenti gitu, teman-teman. Padahal kalau misalkan kita bisa atur napas, tidak panik, tidak cemas nih, teman-temannya. Kalian atur napas pelan-pelan, tenangkan hati dan pikiran kalian gitu, teman-temannya. Sebenarnya napas kita itu baik-baik saja. Kalau misalkan kalian ingin membuktikan bahwa napas kalian itu baik-baik saja, tidak terganggu bagian pernapasannya ataupun bagian paru-parunya kalian, karena biasanya nih teman-temannya, orang yang terkena gangguan aslam ketika ada gangguan pernapasan selalu dipikirkannya, waduh jangan-jangan ini paru-paru, ini jangan-jangan jantung gitu, teman-temannya. Nah kalau misalkan kalian ingin membuktikannya, teman-temannya, bahwa paru-paru kalian aman ataupun jantung kalian aman, kalian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter. Terus juga kalau misalkan untuk paru-paru, biasanya kalian bisa secara mandiri juga bisa, teman-temannya. Kalian coba saja kalian tarik napas panjang-panjang dari hidung, teman-temannya, terus buang dari mulut pelan-pelan. Ketika lancar-lancar saja, teman-teman, berarti paru-paru kalian aman, teman-temannya. Tetapi kalau misalkan ada sendakan gitu, teman-temannya, seperti tersendak, ketika kalian buang ataupun tarik napas itu seperti tersendak, kalian wajib memeriksakan diri ke dokter gitu, teman-temannya. Memeriksakan paru-paru kalian ke dokter gitu, teman-temannya. Nanti kalau misalkan bermasalah ya nanti itu penanganannya dokter, ikuti arahan dokternya gitu, teman-temannya. Kalau misalkan aman, lancar gitu, teman-temannya, ya sudah, aman-aman saja berarti, teman-temannya, bahwa itu semua hanya dampak ataupun efek dari asam lambung ataupun panas dalam ataupun biasanya dari efek kecemasan kalian gitu, teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga, Bang, saya kalau habis sarapan atau makan kok perut saya perih ya. Nah itu teman-temannya, orang yang terkena gangguan aslam gut anxiety rheumatis, sepengalaman saya teman-temannya, itu nggak ada pilihan. Sebelum makan kita itu ada sensasi ya, setelah makan juga kita ada sensasi. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya, teman-temannya. Pilihannya ya yang pasti harus makan gitu, teman-temannya, karena logikanya orang yang sedang sakit gitu, teman-temannya, tanpa makan itu nggak akan pernah membaik gitu, teman-teman. Bahkan orang yang tidak sakit pun tanpa makan ya nggak akan hidup gitu, teman-temannya. Jadi menurut saran saya, teman-temannya, walaupun kalian itu ketika makan ada sensasi perut perih, itu wajar, teman-temannya. Ketika ada makanan yang masuk, teman-temannya, itu otomatis asam lambung kita itu bekerja gitu, teman-temannya. Biasanya karena mengurai makanan yang kita konsumsi itu dengan asam lambung, bukan dengan mesin ya. Jadi tubuh kita itu bukan mesin ya. Di dalam perut kita itu bukan ada mesin, tetapi itu ketika ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita ya, teman-temannya, ke perut kita, itu diurai atau dibikin lunak oleh asam lambung, lalu diturunkan ke bagian usus gitu, teman-teman. Kenapa Bang Adi menjadi perih? Ya mungkin saja pencernaan ataupun lambung kaliannya itu masih sensitif atau masih ada peruaman gitu, teman-temannya. Atau juga asam lambungnya itu kapasitas ataupun pH-nya itu masih tinggi gitu, teman-teman, sehingga menimbulkan sensasi di bagian lambungnya itu perih gitu, teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya juga dulu sama, teman-temannya, itu makan perih, nggak makan juga perih gitu, teman-temannya. Jadi kita
usahakan ya makan saja teman-temannya, jangan nggak ada pilihan. Daripada kita nggak makan nanti lama-lama ya metong gitu teman-temannya, karena bukan orang yang sakit saja gitu teman-temannya yang butuh makan, orang hidup, orang yang tidak sakit juga makan gitu teman-temannya. Itu teman-temannya, jadi untuk perut perih setelah makan itu nggak apa-apa, wajar menurut saya teman-temannya. Oke lanjut ya. Terus BAB saya hitam ya, saya pernah mengalami BAB hitam teman-temannya. Jadi BAB hitam itu nggak harus dipikirkan dengan berlebihan teman-temannya. Biasanya kalau BAB hitam itu biasanya teman-teman itu jarang BAB teman-temannya. Terus juga kalau misalkan tekstur BAB-nya itu keras gitu teman-teman, itu menurut saya wajar teman-temannya. Mungkin saja kalian itu ada panas dalamnya, terus BAB-nya masih jarang gitu teman-temannya. Jadi di dalam usus kita itu ya terlalu lama BAB-nya gitu teman-temannya. Jadi kotorannya terlalu lama di dalam usus kita gitu teman-teman. Alhasil ya menghitam karena juga ada panas dalam gitu teman-teman. Terus kalau misalkan bentuk BAB-nya encer juga saya pernah mengalaminya, juga ada hitam-hitamnya juga teman-temannya. Yang perlu kalian khawatirkan ataupun yang perlu kalian periksakan ketika BAB hitam kalian itu seperti aspal gitu teman-temannya. Pokoknya bentuknya seperti aspal ya teman-temannya, cair seperti aspal. Nah itu terus hitam pekat gitu teman-teman, itu kalian wajib memeriksakan diri ke dokter gitu teman-temannya. Oke, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi pengalaman saya saat terkena gangguan asam itu macam-macam BAB saya pernah alami teman-temannya. Untuk BAB ada darahnya juga pernah teman-temannya. Untuk BAB agak kecoklatan pernah juga teman-teman. Hitamnya itu hitam, kalau misalkan hitamnya keras saya pernah teman-teman, tapi kalau hitamnya hitam pekat tapi seperti aspal itu nggak pernah teman-teman ya. Oke, bikin tambah cemas. Setelah saya memahami teman-teman, saya nggak pernah lagi perhatikan BAB teman-teman ya, nggak pernah lagi ya. Kalau misalkan kita terus perhatikan BAB kita teman-temannya, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan teman-temannya, itu menjadi kecemasan yang berlebihan. Dan ketika ada kecemasan yang berlebihan itu bisa mengganggu ataupun mempengaruhi asam lambung, dan jadi nggak akan membaik gitu teman-temannya. Asam lambungnya terganggu lagi, nanti BAB-nya gitu lagi, kepikiran lagi, pengaruh lagi asam lambung gitu teman-teman. Jadi nggak pernah akan membaik gitu ya. Jadi berputar aja di lingkaran itu aja. Jadi saran saya teman-temannya, kalian sudah memahami dan itu bukan gangguan yang berbahaya, jangan selalu diperhatikan teman-temannya, belajar cuek dan belajar masa bodoh aja gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian sudah bisa belajar cuek, belajar masa bodoh teman-temannya, kalian itu ya akan normal lagi. Karena kalau misalkan kalian terus perhatikan ya teman-temannya, itu kalian akan mengganggu pikiran kalian. Dan kalau misalkan sudah mengganggu pikiran kalian, menjadi stres tersendiri, dan yang namanya stres bisa mengganggu lagi asam lambung kalian. Jadi asam lambungnya nanti nggak stabil lagi, nggak normal lagi gitu teman-temannya. Jadi mau kapan membaiknya gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah dinyatakan oleh dokter baik-baik saja, hanya terkena gangguan asam lambung saja, GERD saja, dispepsia saja, ya sudah teman-temannya. Ataupun luka lambung, ya sudah teman-temannya, jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalkan kata dokter nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-temannya. Oke lanjut ya. Ini udah agak mendung-mendung lagi teman-teman ya. Ini videonya juga udah mulai panjang. Aduh, saya sudah nggak minum obat lagi. Bagus ya sebenarnya kalau misalkan udah nggak minum obat lagi, ya tinggal pembaikannya gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang, pernah nggak pas GERD darahnya malah rendah? Untuk pengalaman saya teman-teman ya, cenderung ya, malah saya itu cenderung mengalami darah saya itu rendah teman-teman ya. HB juga pernah mengalami HB saya rendah teman-teman ya. Dan saya setiap sekali berobat ataupun tebus obat ke dokter gitu teman-teman. Biasanya saya kan dulu setiap minggu teman-teman ya, seminggu sekali. Saya itu selama hampir 8 bulan teman-teman ya, seminggu sekali saya berobat. Dan ketika berobat itu melakukan berbagai macam pemeriksaan teman-teman ya, dari pemeriksaan darah gitu teman-teman ya, terus juga tensi, semuanya diperiksa teman-teman. Dari pemeriksaan urin juga diperiksa teman-teman ya. Terus kalau misalkan ada keluhan yang lain, misalkan saya keluhan ke dokter, keluhannya ini nanti juga diperiksa gitu teman-teman ya. Dan untuk darah itu saya tuh cenderung HB juga, HB cenderung turun, terus juga tekanan darah juga, tensi itu cenderung turun teman-teman ya. Terus gimana cara penanganannya setelah saya memahami teman-teman ya? Ketika
kita itu tensinya sering turun, terus HB-nya sering turun, itu biasanya karena kitanya kurang asupan teman-temannya. Dari kurang asupan vitamin, nutrisi, gizi gitu teman-temannya. Terus saat terkena gangguan asam dulu tuh, sebelum saya memahaminya teman-teman, makanan saya itu banyak sekali yang dipantang gitu teman-temannya. Itu makanan pokoknya nggak ada yang berprotein, yang bergizinya, itu nggak ada teman-temannya. Itu saya dulu makan cuma rebus-rebusan, juga rebusannya cuma apa, tempe direbus teman-temannya, terus makannya juga masih sedikit gitu teman-temannya. Jarang makan yang ikan-ikanan, karena kata orang dulu kalau misalkan kena asam lambung itu nggak boleh makan seperti ikan gitu teman-temannya, nggak boleh makan ayam. Aduh teman-temannya, jadi kalau misalkan kita dengarkan kata orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, banyak sekali yang dipantang padahal dia itu belum berpengalaman teman-temannya. Kalian jangan pernah dengarkan itu sesat teman-temannya. Kalau misalkan kata orang, kalian jangan makan ini, jangan makan itu, jangan begini, jangan begitu, jangan terlalu dengarkan. Kenapa? Itu sesat, karena beliau juga belum tentu mengalaminya teman-temannya. Malah kalau pengalaman saya teman-temannya, kita itu sedang sakit. Orang sakit itu butuh banyak protein, butuh banyak gizi yang harus dikonsumsi gitu teman-temannya. Agar apa? Agar stamina tubuh kita ataupun vitamin kita, gizi kita itu tetap terpenuhi gitu teman-temannya. Gimana nih dengan keadaan kita yang sedang sakit? Ya logikanya aja teman-temannya, orang yang sakit kalau misalkan serba dipantang, serba nggak makan ini, serba nggak makan itu, mau makan apa gitu teman-temannya. Terus pembaikannya dari mana? Sel tubuh kita yang memperbaiki organ tubuh kita yang rusak itu hasilnya dari makanan yang bergizi, dari makanan yang berprotein. Kalau kita makan nggak ada protein, yang nggak ada gizinya, dari mana pembaikan sel tubuh kita gitu teman-teman. Logikanya ke sana aja gitu teman-temannya. Intinya kalau misalkan kalian sedang terkena gangguan asam GERD anxiety, itu biasanya hindari saja makanan-makanan yang susah dicerna, yang asam, yang pedas, itu dihindari dulu, karena itu yang bisa mengganggu produksi asam lambung kalian itu nggak stabil, nggak normal gitu teman-teman ya. Itu saja sih teman-teman ya. Jadi yang bergas itu dihindari, yang seperti umbi-umbian itu dihindari dulu gitu teman-teman. Logikanya ke sana aja. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Kalau misalkan kalian kata orang, teman-temannya, kata tetangga, kata saudara, jangan makan ini loh, nanti kumat gitu teman-teman. Jangan terlalu dengarkan kalau misal, apalagi dia itu belum mengalami gitu teman-teman. Kalau misalkan sudah pengalaman, ya boleh aja teman-teman diikuti gitu teman-teman. Intinya apapun yang membuat kita nyaman, lakukan aja gitu teman-temannya. Jadi untuk cenderung darah itu rendah ya, HB itu rendah, kalian makan perbanyak saja makanan-makanan yang berprotein teman-temannya, yang bergizi. Kalian makan daging ayam, kalian makan telur boleh, tapi hindari saja kuningnya. Terus kalian makan ikan gitu teman-teman. Terus hati ayam juga boleh, tapi jangan bagian ampela ataupun ususnya, jangan dulu gitu teman-temannya. Itu supaya HB kalian itu jadi naik lagi ya, normal lagi gitu teman-teman. Terus tekanan darah kalian juga bisa menjadi normal lagi. Sering minumnya gitu teman-temannya, minimal 8 gelas dalam sehari itu ya teman-temannya. Oke, lanjut ya. Buat ngilangin anemia kakak gimana? Itu tadi ya teman-teman ya. Jadi buat ngilangin anemia itu perbanyak makanan yang bergizi, bervitamin, yang mengandung zat besi juga teman-temannya. Terus untuk susu dihindari saja ya. Saya akhiri dulu teman-temannya videonya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Saya doakan teman-temannya, semoga kalian itu cepat membaik ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang berbahagia itu teman-temannya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya teman-temannya. Semoga bisa menjadi patokan bahwa untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu bisa sembuh, bisa normal lagi teman-teman ya. Kalian jangan putus asa teman-temannya. Semoga saja video ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman ini, kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, yang sedang merasakan berbagai macam sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, jangan lupa doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.